Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Yang saya hormati teman-teman 6A yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Rizka Indini, NIM akhir 023 sebagai moderator sekaligus pemateri 1, kemudian Bahiratul Gina dengan NIM akhir 022 sebagai pemateri 2. Kami akan memaparkan modul identifikasi kegiatan pengembangan kurikulum sekolah. Modul ini membahas tentang kebijakan umum dalam kegiatan belajar mengajar, rencana program pengembangan sekolah, organisasi dan struktur kurikulumnya, proses adopsi pengetahuan dan nilai, serta kami membahas analisis kompetensi penetapan kemampuan keterampilan dan sikap. Oke, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Kebijakan umum dalam kegiatan belajar mengajar. Komponen utama pada kerangka kerja pengembangan kurikulum yaitu kebijakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kebijakan didefinisikan sebagai pelatihan atau metode kegiatan yang terpilih, baik oleh lembaga, kelompok, atau secara individual dari sekian banyak alternatif yang ada, dan dalam kondisi yang menentukan diberikan untuk membantu dan menentukan keputusan saat ini dan di masa depan. Kebijakan terdapat dua, yaitu kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum yaitu berfokus pada sasaran yang lebih kompleks, contohnya kebijakan mengenai kegiatan belajar mengajar. Kemudian kebijakan khusus yaitu kebijakan yang berfokus pada konsentrasi yang kurang kompleks atau lebih fokus, contohnya kebijakan mengenai penggunaan seragam, kebijakan pengelolaan sumber belajar, dan lain-lain. Faktor penting dalam kebijakan belajar mengajar adalah peran guru dalam membuat kebijakan berdasarkan aspek-aspek tertentu yang dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan mengenai apa pengalaman belajar yang diinginkan siswa, apa yang kita inginkan dari siswa ketika mereka belajar. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi ciri khas lingkungan belajar, bagaimana lingkungan fisik yang menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pengorganisasian kelas, apa yang ingin dijelaskan tentang hubungan antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. Kemudian yang ketiga, karakteristik apa yang menjadi kemampuan guru dalam mencapai kualitas pengalaman belajar yang diinginkan. Jika mengembangkan konsep mengajar sebagai serangkaian pertemuan, maka dapat membangun mengajar sebagai pengambilan keputusan. Melalui mengajar ini, kita dapat mengetahui keputusan apa yang akan diambil. Dalam kebijakan mengenai kegiatan mengajar, guru merupakan faktor utamanya. Maka mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena guru lebih mengetahui kondisi kelas sesungguhnya. Menurut buku Umar Hamalik, Dasar-dasar pengembangan kurikulum, model mengajar yang lebih produktif telah ditemukan yaitu formal-informal, tradisional progresif, dan teacher center, student center dengan dipusatkan sebagai berikut. A. Mengajar dibentuk secara intensional, yang artinya diasumsikan bahwa guru bertujuan untuk membawa belajar dalam berbagai cara. B. Mengajar dianggap sebagai seni dan ilmu, dan guru harus responsif, intuitif, empatik, antisipatif, reaktif, serta mengetahui apa yang diinginkan oleh siswa. C. Mengajar dapat dianggap sebagai serangkaian perencanaan dan pertemuan yang responsif antara guru dan siswa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perencanaan tersebut merupakan melalui serangkaian pertemuan, maka dapat membangun mengajar sebagai pengambilan keputusannya. Selanjutnya yaitu rencana program pengembangan sekolah. Pengembangan memiliki arti suatu upaya menjadikan usaha menjadi lebih besar, berkelanjutan, tangguh, dan inovatif. Dalam konteks sekolah, pengembangan suatu upaya untuk menjadikan sekolah menjadi semakin berkembang dan unggul untuk prestasi yang lebih baik lagi.
Rencana pengembangan sekolah pada umumnya memiliki peranan penting, yakni yang pertama, terwujudnya manajemen yang baik, terlaksananya pemecahan masalah yang cepat dan tepat, meningkatkan produktivitas dan kinerja lembaga pendidikan, serta membantu mengarahkan institusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan. Rencana program pengembangan sekolah bertujuan untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan atau SNP. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan setiap sekolah harus menyusun rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Perbedaan RKS dan RKAS. RKS memuat rencana program pengembangan sekolah 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan atau SNP. RKAS merupakan lanjutan dari RKS yang memuat isi rencana program pengembangan sekolah dalam 1 tahun yang disusun berdasarkan RKS tadi untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Program-program dalam pemenuhan SNP terkait rencana program pengembangan sekolah ada 8. Yang pertama yaitu program pemenuhan standar isi atau kurikulum. Menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan PP Nomor 32/2013 yang dimaksudkan dengan standar isi pendidikan adalah lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Program yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi standar isi atau kurikulum yaitu A. Struktur dan muatan kurikulum serta beban belajar yang berisi mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kriteria ketuntasan belajar, ketentuan mengenai kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis lokal dan global. B. Kalender pendidikan. Dan C. Lampiran-lampiran yang berisi program tahunan, program semester, silabus, RPP, KI, SK, dan KD Mulok, kepramukaan, ekstrakurikuler, program pengembangan diri, dan perangkat lainnya, misalnya pemetaan KD atau indikator. 2. Program pemenuhan standar proses. Dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan PP Nomor 32/2013 bahwa yang dimaksud dengan standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran diselenggarakan berbasis saintifik dengan cara yang interaktif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, menantang, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk mengembangkan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologisnya. Dalam upaya-upaya menuju kepada pemenuhan standar proses pendidikan sekolah dapat melaksanakan program-program inovasi pada sejumlah aspek seperti berikut. Yang A. Metode pembelajaran pada semua mata pelajaran yang digunakan, khususnya menerapkan pendekatan saintifik. Metode atau strategi pembelajaran kontekstual atau CTL, atau metode lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran. B. Bahan pembelajaran yang digunakan mendukung. C. Sumber pembelajaran. D. Model-model pengelolaan atau manajemen kelas. 3. Program pemenuhan standar kompetensi lulusan. Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan PP Nomor 32/2013, standar kompetensi lulusan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan diarahkan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilannya untuk hidup mereka secara mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan dapat dipenuhi dengan cara mengembangkan program-program yang sesuai, yaitu memfasilitasi peserta didik mencapai setiap butir kompetensi lulusan kegiatan melalui ekstrakurikuler, atau menggunakan kegiatan yang masih berhubungan dengan pembelajaran, kegiatan pembinaan kesiswaan, dan manajemen sekolah. 4. Program pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut PP 19 Tahun 2005 tentang SNP adalah kriteria
pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental secara pendidikan dalam jabatan. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal harus dipenuhi seorang guru dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program-program atau kegiatan yang dapat dikembangkan untuk memenuhi standar pendidik dan tenaga pendidikan antara lain A. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pendidik aspek profesionalitas, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian pengembangan atau peningkatan kompetensi tenaga TU dan lainnya. Yang kelima, program pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan. Standar prasarana dan sarana pendidikan menentukan PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP dan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan tentang lahan, ruang kelas, tempat berolahraga, tempat bermain, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, dan prasarana lainnya. Adapun program yang dapat dikembangkan yaitu 1. Peningkatan dan pengembangan serta inovasi media pembelajaran untuk semua mata pelajaran sebagai sarana pendukung proses pembelajaran. Yang kedua, peningkatan dan pengembangan serta inovasi peralatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, pengembangan prasarana pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, penciptaan atau pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kelima, peningkatan atau pengembangan peralatan laboratorium IPA, laboratorium multimedia, dan laboratorium lainnya. Kemudian yang keenam, yaitu pemenuhan standar pengelolaan pendidikan. Seperti yang dijelaskan dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, bahwa yang dimaksud dengan standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Adapun program yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan untuk memenuhi standar pengelolaan pendidikan bagi sekolah antara lain yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah serta rencana kegiatan sekolah atau RKS dan RKAS tiap tahun baik untuk jangka panjang maupun menengah. Yang kedua, pengembangan pendayagunaan SDM sekolah dengan cara membuat dan membagi tugas-tugas secara jelas. Yang ketiga, pengembangan struktur organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kelima, mendukung pengembangan perangkat penilaian. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 7, pemenuhan standar pembiayaan pendidikan. Menurut PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, standar pembiayaan mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan. PP 19 tahun 2005 tentang penjabaran dalam Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang standar pembiayaan. Di dalam PP tersebut, dimaksud dengan biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Mengelola keuangan untuk keberlangsungan kegiatan pendidikan tersebut. Adapun program pada standar pembiayaan pendidikan antara lain pendayagunaan potensi sekolah dan lingkungan yang menghasilkan keuntungan ekonomi untuk kepentingan pendidikan. 8. Pemenuhan standar penilaian pendidikan. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP dan PP nomor 32/2013 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum 13 dan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 bagi pelaksana K13, di mana standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh guru secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemampuan, dan kemajuan hasil belajar siswa. Beberapa program atau kegiatan penilaian seperti A. Pengembangan perangkat model-model penilaian pembelajaran. B. Implementasi model evaluasi pembelajaran ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan lain-lain. C. Pengembangan lomba-lomba atau uji coba dalam upaya peningkatan standar nilai atau ketuntasan kompetensi siswa.
Yang D, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan penilaian dalam rangka mengembangkan perangkat penilaian sampai dengan analisa dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan struktur kurikulum. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih kurikulum itu. Kata dari kurikulum sendiri sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Yunani yang bermula dipakai pada sebuah bidang olahraga. Di dalam sebuah pendidikan, kurikulum digunakan sebagai proses pembelajaran, di mana proses ini mempunyai tujuan untuk bisa tercapai secara maksimal. Struktur kurikulum ini merupakan sebuah susunan dan sebuah pola mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dari penjabaran di atas, dapat kita pahami bahwa struktur kurikulum ialah sebuah mata pelajaran. Dengan kata lain, struktur kurikulum adalah bentuk penyusunan dalam pada sebuah mata pelajaran. Struktur kurikulum dibagi menjadi dua macam, yaitu antara lain struktur horizontal dan struktur vertikal. Menurut Hamid Syarif, struktur kurikulum adalah suatu kerangka umum dari program pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, sehingga dapat kita pahami bahwa dalam struktur horizontal ini saling berkaitan dengan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, sedangkan struktur vertikal ini berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum yang ada di sekolah. Terdapat 3 macam struktur horizontal dalam penyusunan kurikulum, yaitu antara lain yang pertama adalah separated kurikulum, yaitu bisa disebut dengan mata pelajaran yang terpisah. Kurikulum ini disebut mata pelajaran terpisah karena segala bahan pelajaran yang digunakan dalam subjek atau mata pelajaran secara terpisah-pisah, sehingga terdapat macam-macam mata pelajaran yang menjadi sempit pada ruang lingkupnya. Jumlah mata pelajaran sendiri yang digunakan tergantung pada tingkatan dan jenis sekolah yang bersangkutan. Yang kedua adalah correlated kurikulum atau bisa disebut dengan kurikulum gabungan. Correlated kurikulum ini merupakan sebuah susunan kurikulum yang menyatakan adanya hubungan pada mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya, tetapi tetap melihat pada karakteristik pada mata pelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah integrated kurikulum atau bisa disebut dengan kurikulum terpadu. Dalam integrated kurikulum atau kurikulum terpadu ini, pada masa pelajaran berpusat pada suatu masalah dan unit tertentu. Adanya kebulatan pada bahan pelajaran, maka diharapkan dapat membentuk pula kebulatan pada siswa. Pada struktur vertikal ini berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum sekolah yang menyangkut antara lain yang pertama adalah sistem kelas. Pada sistem kelas ini, penerapan sekolah kurikulum dilaksanakan melalui beberapa kelas sesuai dengan tindakan yang ada. Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan telah mencantumkan sebuah bahan yang wajib untuk disampaikan. Seberapa luas dari bahan yang telah disampaikan, serta bagaimana urutan pada setiap masing-masing kelas tersebut. Yang kedua adalah sistem tanpa kelas. Pada sistem tanpa kelas ini tidak mengenal adanya tingkatan kelas yang ada, setiap peserta didik diberikan sebuah kebebasan untuk berpindah program lain yang diinginkan tanpa menunggu teman-temannya. Dan yang ketiga adalah kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas. Pada kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas ini, anak diberi kesempatan terus-menerus untuk maju sendiri tanpa menunggu teman-temannya yang lain. Namun, hal ini tidak berarti untuk meninggalkan kelasnya sendiri. Yang keempat adalah sistem unit waktu. Pada sistem unit waktu yang dikenal dengan pelaksanaan pendidikan merupakan sistem caturulan dan sistem semester. Dalam sistem caturulan ini, dalam waktu 1 tahun dibagi menjadi 3 unit waktu masing-masing 4 bulan. Sistem unit yang kedua ini dinamakan dengan sistem semester. Dalam sistem semester ini, waktu 1 tahun dibagi menjadi 2 unit waktu. Masing-masing semester terdiri dari 6 bulan dengan 16 sampai 20 minggu efektif. Dan yang kelima adalah pengalokasian waktu terhadap mata pelajaran. Pada pengalokasian waktu terhadap mata pelajaran menyangkut jatah waktu untuk masing-masing pelajaran dan isi program pada setiap pelajaran setiap tingkatan sekolah. Alokasi waktu pada setiap pelajaran yang harus diperhatikan adalah bobot dan tingkat kesulitan pada setiap pelajaran. Selain itu, yang harus diperhatikan lagi pada alokasi waktu yaitu peranan pada setiap mata pelajaran untuk menyiapkan sebuah kelulusan yang berarti meminimalkan alokasi waktu yang ada pada setiap mata pelajaran. Jika mata pelajaran memiliki peranan yang sedikit dalam menyiapkan peserta didik ketika lulus. Yang selanjutnya adalah proses adopsi pengetahuan dan nilai adopsi.
Proses adopsi pengetahuan dan nilai adopsi merupakan sebuah keputusan untuk menggunakan secara penuh suatu ide yang baru sebagai tindakan yang paling baik. Perubahan seseorang dalam mengadopsi perilaku yang baru terjadi dalam beberapa tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama, tahap kesadaran. Pada tahap ini, petani menjadi sadar bahwa adanya hal-hal yang baru terbuka akan perkembangan pada dunia yang lainnya, serta sadar dengan apa yang sudah ada dan apa yang belum ada. Yang kedua adalah tahap minat atau interest. Pada tahap ini ditandai dengan adanya kegiatan dalam mencari-cari suatu keterangan tentang hal yang baru diketahuinya. Dan yang ketiga ada tahap penilaian atau evaluation. Setelah sebuah keterangan yang diperlukan sudah terperoleh, maka akan timbul rasa menimbang-nimbang untuk kemungkinan melaksanakannya sendiri. Yang keempat adalah tahap mencoba atau trial. Pada tahap mencoba ini, jika keterangan yang dibutuhkan sudah lengkap, minat dalam meniru juga cukup besar, dan hasilnya pun bernilai positif, maka dimulai dengan mencoba hal yang baru yang sudah diketahuinya. Yang kelima ada tahap adopsi atau adoption. Pada tahap ini, petani sudah mulai mempraktekkan dalam hal-hal yang baru dengan keyakinan akan berhasil. Dari tahapan ini, terdapat sebuah kelemahan di mana proses adopsi ini tidak berhenti setelah inovasi diterima atau ditolak. Oleh karena itulah, direvisi oleh Roger pada tahun 1983 yang memunculkan sebuah teori tentang inovasi, yaitu knowledge pada pengetahuan dan konfirmasi, yaitu yang pertama, pengetahuan. Dalam pengetahuan ini, seseorang mengetahui adanya inovasi untuk memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana yang terjadi inovasi itu berfungsi. Yang kedua adalah persuasi. Pada tahap persuasi ini, ketika setiap individu memiliki sikap yang positif dan negatif pada suatu inovasi, tetapi pada sikap ini tidak menutup kemungkinan apakah inovasi ini akan diterima ataupun ditolak pada sebuah inovasi. Yang ketiga adalah keputusan. Pada tahap keputusan ini merupakan tahap individu dalam membuat keputusan apakah menerima atau menolak sebuah inovasi. Dan yang keempat adalah implementasi. Pada tahap implementasi ini, sebuah inovasi disimulasikan untuk dijadikan sebuah praktek. Tetapi sebuah inovasi dapat membawa sesuatu yang baru apabila pada tingkat ketidakpastian terlibat dalam sebuah adopsi. Yang kelima adalah konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, keputusan inovasi sudah dibuat, maka pengguna akan mencari dukungan atas apa yang sudah diputuskan. Kurikulum di sekolah yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Berdasarkan 4 jenis kompetensi yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bab 4 pada pasal 10 ditegaskan bahwa untuk mampu melaksanakan sebuah tugas profesionalnya dengan baik, seorang guru harus memiliki 4 kompetensi inti, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini merupakan suatu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang dewasa dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan mencerminkan akhlak mulia. Dilihat dari aspek kompetensi kepribadian ini menunjukkan bahwa suatu kemampuan personal yang mencerminkan suatu kepribadian. A. Mantap dan stabil, yaitu memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Yang B. Dewasa, yang berarti mempunyai kemandirian untuk bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang C. Arif dan bijaksana, yaitu tampilannya bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat dengan menunjukkan keterbukaan dan berpikir dalam bertindak. Yang D. Berwibawa, yaitu perilaku hulu yang disegani sehingga berpengaruh positif terhadap peserta didik. Yang E. Memiliki akhlak mulia, yang memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik, bertindak sesuai norma religius, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan seorang guru yang berkenaan dengan penggunaan teoritis dan proses aplikasi pembelajaran. Dalam kompetensi ini meliputi A. Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan. B. Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik. C. Guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar. Yang D. Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
Kompetensi profesional ini menguasai keilmuan terkait bidang studinya tersebut, seperti memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam poin kedua, menjelaskan kompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuannya. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sebagai makhluk sosial, guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik, mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi menjadi penentu kemampuan, keterampilan, dan sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek yang tergambar melalui rasa suka, tidak suka, setuju, dan tidak setuju. Untuk mengetahui atau menentukan sikap seseorang dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Observasi bertujuan untuk merekam perkembangan sikap siswa melalui pengamatan, baik sikap siswa terhadap mata pelajaran atau sikap terhadap hal umum. Misalnya mengamati sikap siswa mengenai kedisiplinan, ketekunan, kejujuran, kerjasama, dan kegiatan sosial lainnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.